Coba deh bayangin, sebuah biji yang sederhana yang katanya nih pertama kali ditemuin gara-gara seekor kambing yang lagi super semangat. Nah, biji yang sama itu sekarang udah menaklukkan dunia, jadi fenomena global. Tapi, ceritanya di Indonesia itu lebih dari sekedar itu. Kopi di sini jadi alat buat perubahan sosial. Hari ini kita bakal telusuri bareng-bareng kisah luar biasa di balik secangkir kopi yang mungkin lagi Anda nikmati. Oke, jadi perjalanan kita hari ini bakal ngebawa kita melintasi abad dan benua. Kita mulai dari legenda global, terus kita bakal nyelam ke masa kolonial di Nusantara. Kita juga akan lihat gimana kopi Indonesia bangkit lagi sebelum akhirnya kita mendarat di sebuah kisah yang sangat inspiratif, yang nunjukin kekuatan kopi di zaman sekarang. Oke, mari kita mulai. Kita putar waktu jauh ke belakang. Perjalanan kita ini dimulai dari sebuah legenda yang katanya jadi percikan awal dari obsesi global kita semua sama yang namanya kopi. Konon, semuanya berawal dari sini. Seorang penggembala di Ethiopia bernama Kaldi yang bingung banget ngelihat kambing-kambingnya joget-joget setelah makan buah beri merah aneh. Dari cerita rakyat ini, perjalanan kopi jadi jauh lebih serius. Pertama kali, tercatat dipakai oleh komunitas Sufi di Yaman buat bantu mereka tetap terjaga saat beribadah. Dari situ, popularitasnya meledak, menyebar ke kota-kota besar di dunia Islam, dan akhirnya, lewat kapal-kapal dagang Venesia, kopi pun sampai di Eropa, siap mengubah dunia. Dan di Eropa, kopi melakukan sesuatu yang luar biasa. Coba kita lihat London. Kedai-kedai kopi di sana sampai dijuluki penny universities atau universitas sepeser. Kenapa coba? Soalnya, cuma dengan bayar harga secangkir kopi, siapapun bisa masuk dan nimbrung dalam perdebatan intelektual paling panas saat itu. Jadi, kedai kopi bukan lagi sekedar tempat minum, tapi jadi ruang publik tempat ide-ide baru soal sains dan politik diobrolin dengan bebas. Bayangin deh, sebuah revolusi sosial yang dipicu oleh secangkir minuman hitam. Nah, ini yang membawa kita ke babak selanjutnya. Momen di mana Indonesia akhirnya masuk ke panggung dunia kopi. Sebuah kisah yang jujur aja penuh dengan ambisi, kesuksesan, tapi juga penderitaan. VOC ngelihat potensi keuntungan yang gila-gilaan dari kopi. Jadi, mereka gerak cepat secara sistematis bawa bibit Arabica ke Batavia. Usaha pertama emang gagal, kena banjir, tapi mereka nggak nyerah gitu aja. Kegigihan itu akhirnya terbayar. Di tahun 1699 mereka berhasil. Dan cuma dalam waktu 1 dekade, kapal pertama yang ngangkut kopi Jawa bersandar di Amsterdam. Sebuah era baru komoditas global pun dimulai. Dan inilah dua sisi mata uang yang kontras banget. Di Eropa sana, secangkir kopi Jawa itu jadi simbol kemewahan, simbol prestis. Tapi di balik setiap cangkir itu, ada realita yang pahit banget di Nusantara. Lewat sistem tanam paksa, para petani dipaksa nanam kopi buat diekspor. Seringkali harus mengorbankan sawah mereka sendiri. Akibatnya, kemiskinan dan kelaparan merajalela. Sebuah ironi yang kejam, ketenaran global yang dibangun di atas penderitaan rakyat lokal. Seolah-olah penderitaan itu belum cukup, datang lagi bencana dari sisi agrikultur. Sebuah wabah jamur yang namanya karat daun menyapu bersih perkebunan, menghancurkan hampir semua tanaman Arabica yang berharga itu. Ini pukulan telak yang mengubah lanskap kopi Indonesia selamanya, memaksa peralihan besar-besaran ke varietas Robusta yang lebih tahan banting. Oke, sekarang kita lompat ke era setelah kemerdekaan. Disinilah ceritanya mulai berbalik arah. Narasi kopi Indonesia berubah dari kisah eksploitasi menjadi kisah pemberdayaan dan penemuan kembali identitas sejatinya. Dan ini dia perubahan yang paling fundamental. Setelah merdeka, peta industri kopi digambar ulang total. Produksi nggak lagi terpusat di perkebunan-perkebunan raksasa milik kolonial. Sebaliknya, lebih dari 90% kopi Indonesia sekarang ditanam oleh petani-petani kecil, dari Sabang sampai Merauke. Ini bukan cuma perubahan ekonomi loh, ini adalah pergeseran kekuasaan dari korporasi besar kembali ke tangan rakyat. Pergeseran ini seolah membuka kotak Pandora keragaman rasa. Setiap pulau, bahkan setiap gunung, mulai mengembangkan karakteristik kopinya sendiri-sendiri. Coba deh bayangin, kopi Gayo yang floral dan lembut, Mandailing yang tebal dengan rasa coklatnya, sampai Kintamani yang segar dengan sentuhan jeruk. Inilah wajah asli kopi Indonesia, bukan cuma satu rasa, tapi sebuah mozaik cita rasa yang kaya dan unik banget. Oke, sekarang kita lihat posisi Indonesia di panggung global saat ini. Angka-angkanya bisa cerita banyak loh. Coba lihat deh, posisi kita di panggung dunia. Kita secara konsisten ada di jajaran produsen kopi teratas, bersaing langsung sama raksasa kayak Brazil dan Vietnam. Ini bukti kalau kopi itu bukan lagi cuma warisan sejarah, tapi juga jadi kekuatan ekonomi yang sangat signifikan hari ini. Kalau kita lihat di dalam negeri, Robusta, ya warisan dari era wabah karat daun, itu masih jadi rajanya. Tapi tren yang paling menarik justru ada di potongan yang lebih kecil itu. Pasar Arabica Specialty terus tumbuh pesat. Ini cerminan dari selera konsumen yang makin canggih, baik di pasar global maupun di sini, yang sekarang nyari kopi dengan kualitas dan cerita yang unik. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penting. Setelah semua perjalanan sejarah dan ekonomi ini, apa ada peran lain yang bisa dimainkan oleh secangkir kopi? Jawabannya, ternyata membawa kita ke sebuah kedai kopi kecil dengan misi yang sangat besar. Disinilah cerita kita jadi sangat personal dan penuh harapan. Mari kita masuk ke sebuah kedai kopi bernama Kopi Kamu, tempat di mana secangkir kopi punya misi yang jauh lebih besar dari sekedar rasa. Di tengah ribuan kedai kopi yang ada, beberapa di antaranya memilih jalan yang berbeda. Mereka pakai kopi bukan cuma sebagai produk, tapi sebagai alat untuk menciptakan peluang dan membangun komunitas yang lebih baik. Inilah inti dari keajaiban Kopi Kamu. Ini bukan sekedar program amal ya, tapi sebuah ekosistem yang berkelanjutan. Mereka kerjasama dengan Yayasan Potades, yang lewat Rumah Ceria ngasih pelatihan barista profesional ke teman-teman dengan Down Syndrome. Jadi mereka nggak cuma dikasih pekerjaan, tapi juga keahlian dan kepercayaan diri untuk sukses.
Dan model operasional mereka itu brilian banget dalam kesederhanaannya. Dengan resep yang standar, semua barista bisa menghasilkan produk yang konsisten. Ditambah lagi ada pendampingan di awal dan lingkungan kerja yang mendukung, mereka berhasil menciptakan formula sukses. Ini bukti nyata kalau profesionalisme dan inklusivitas itu nggak cuma bisa jalan bareng, tapi juga bisa saling menguatkan. Dampaknya, wah, luar biasa. Setiap cangkir kopi yang terjual di sini itu bantu menormalisasi keberadaan teman-teman disabilitas di dunia kerja, ngasih harapan baru buat keluarga mereka, dan yang paling penting, membuktikan sebuah model bisnis di mana berbuat baik itu juga berarti berbisnis dengan baik. Jadi, setelah melihat perjalanan dari masa lalu sampai inovasi sosial saat ini, apa selanjutnya untuk kopi Indonesia? Jalan ke depan tentu bukannya tanpa tantangan. Masih ada PR seperti meremajakan pohon-pohon kopi yang sudah tua dan terus meningkatkan kualitas. Tapi peluangnya jauh lebih besar. Ledakan budaya ngopi di dalam negeri menciptakan pasar domestik yang luar biasa kuat. Dan yang terpenting, kisah seperti kopi kamu menunjukkan sebuah jalan baru. Sebuah masa depan di mana sukses itu nggak lagi cuma diukur dari berapa banyak karung kopi yang diekspor, tapi dari nilai sosial yang diciptakan di setiap cangkirnya. Jadi, setelah menelusuri perjalanan panjang ini, satu hal jadi jelas banget. Secangkir kopi yang kita nikmati setiap hari itu bukan sekedar minuman, di dalamnya ada cerita tentang sejarah, ekonomi, dan kemanusiaan. Jadi pertanyaan terakhir untuk Anda adalah, saat Anda memesan kopi berikutnya, kira-kira kisah seperti apa yang ingin Anda dukung?